Muslim fi Dhail Kitabi was Sunnah. Pembahasan kita adalah tentang pembatal-pembatal wudu. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa pembatal wudu. Ada 4 diantaranya. Yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur. Kemudian keluarnya najis dari badan kita selain dari kubul dan dubur. Yang ketiga, hilangnya akal karena disebabkan tidur atau sebab lainnya. 4, menyentuh kemaluan tanpa ada penghalang disertai syahwat. Kemudian yang kelima kita bahas pada pertemuan malam ini, yaitu aklul lahmil ibili, makan daging unta. Dasarnya adalah hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, anna rajulan, bahwa ada seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atatawaddau min luhumil ghanam, apakah harus berwudu disebabkan karena makan daging kambing? Rasulullah menjawab, in syi'ta fatawadda'a wa in syi'ta fala tatawadda'. Kalau kamu berkenan silahkan berwudu, tapi kalau tidak berkenan berwudu tidak mengapa. Qala, sahabat ini bertanya kembali, atawadda'a min luhumil ibli, apakah harus berwudu setelah makan daging ibil, itu onta ya. Setelah makan daging onta, apakah harus berwudu? Nabi menjawab, na'am, iya. Fatawadda'a min luhumil ibil, silahkan berwudu setelah makan daging onta. Jadi satu-satunya makanan kalau dimakan membatalkan wudu itu adalah daging unta saja. Ya, makan nasi nggak batal wudunya, minum cola nggak batal wudunya. Nanti kalau buka puasa biasanya ke masjid sudah berwudu kan, dan afdolnya memang wudunya dari rumah supaya dapat keutamaan hadis yang dulu pernah kita bahas. Siapa yang berwudu menyempurnakan wudunya, kemudian dia keluar ke masjid tidak ada tujuannya kecuali sholat, ya, tujuan cari buka puasa itu yang kedua, tujuan utamanya tetap sholat, gitu kan? La yatahaddatsu fiha nafsahu, ketika sholat dia tidak ngajak ngobrol dirinya dengan pembahasan atau obrolan-obrolan selain sholat yang berkaitan dengan sholat, maka akan diampuni dosa-dosanya. Ya, itu dari rumah. Kemudian di masjid nanti disuguhi kurma, gorengan, ya kan? Dikasih nasi bungkus, nasi kotak, nggak apa-apa, nggak usah wudu, nggak batal wudunya. Tapi disarankan kalau ya, ada makanan, sisa makanan yang menyelip di balik gigi dihilangkan dulu. Bisa dengan kumur-kumur atau cara yang lain. Ya, cara yang efektif adalah kumur-kumur ya. Karena jangan sampai itu nanti malah menyibukkan sholat. Makan bakwan, ya, kemudian ada sisa toge nyelip di gigi. Wah, itu lumayan berkurang 50% bisa-bisa khusyuknya itu kan. Sibuk ngilangi risi togenya yang nyantol di gigi. Begitu kecabut kelek. Nah, batal nggak sholatnya? Batal nggak? Pernah nggak ngalami bapak-bapak?
Ibu-ibu. Kalau sengaja batal ya. Kalau kelak itu berarti nggak sengaja kan? Ya, jadi kalau sengaja batal. Tapi kalau nggak sadar nggak apa-apa. Tapi kalau dia sudah berupaya dari awal sholat hilangkan, itu ada kesengajaan itu pasti, ya, ada kesadaran. Karena itu termasuk makan. Ketika sholat boleh makan nggak? Tidak boleh. Makanya ada takbiratul ihram, Allahu Akbar, yang fungsinya mengharamkan kegiatan mubah sebelum takbiratul ihram, termasuk makan. Dalam mazhab Syafi'i, seorang itu dianggap makan ketika memasukkan makanan, ya, minimal ukurannya adalah sebesar biji wijen. Tahu wijen Bapak-bapak? Apa itu wijen? Tahu ya, yang biasa diondi-ondi itu loh. Nah, itu ya. Toge sama wijen besaran mana? Oke, nah, hati-hati ya. Nah, jadi ini kalau makan sebelum sholat, ya, disarankan dibersihkan mulutnya atau giginya, kumur-kumur ya. Pernah saya ditanya sama jemaah, Ustadz, kalau di Indonesia kan nggak ada unta, ya, untanya Indonesia itu sapi. Apakah makan sapi itu membatalkan wudu? Gimana jawabannya? Tidak, ya kan? Jadi tidak berlaku analogi dalam hal ini, ya. Ini hanya berlaku untuk orang yang punya unta. Alhamdulillah bapak-bapak nggak punya unta kan? Mungkin pas haji atau pas umroh, kebetulan makan kebuli unta gitu kan. Nah, ini harus wudu, batal wudunya. Kemudian yang keenam, ar-riddatu 'anil Islam, murtad. A'adzanallahu wal muslimin. Semoga kita dijaga oleh Allah dari murtad dan seluruh kaum muslimin dijaga oleh Allah dari kemurtadan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang kafir setelah dia beriman, maka terhapuslah seluruh amal ibadahnya. Dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Allah juga berfirman, "Wala in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Kalau dia berbuat syirik, kalau kamu wahai Muhammad berbuat syirik, maka akan hapuslah seluruh amalanmu. Ini ancaman Nabi kepada ancaman Allah kepada kekasihnya Muhammad SAW. Kalau berbuat syirik, maka hapuslah amalannya. Ini menunjukkan bahwa selain Nabi tentu lebih keras ancamannya. Baik. Kalau syirik besar, maka menghapus seluruh amalan. Kalau syirik kecil bagaimana? Amalan tersebut, gitu kan? Yaitu amalan yang berkaitan dengan kesyirikan itu. Seorang sedekah syirik, riya, ya, syirik kecil, maka sedekahnya itu yang batal pahalanya. Ya, sedekah yang lain batal puasa, batal nggak pahalanya? Tidak. Ya, orang sholat riya atau ujub, maka batal seluruh pahala sholatnya. Misalnya dia sholat takbiratul ihram ikhlas lillahi ta'ala, begitu masuk rakaat ketiga sholat maghrib muncullah riya, batal nggak pahalanya? Pahala ikhlas di rakaat pertama kedua batal nggak? Batal nggak? Yang kedua batal ya, karena itu yang riya, ya. 1, 2 nggak batal. Ya, yang lain gimana? Sama. Ya, jadi kalau sholat batal semuanya. Karena sholat itu amalan yang satu kesatuan, dari takbiratul ihram sampai salam, satu paket. Jadi ada satu bagian riya di dalam sholat tersebut
maka batal semuanya. Beda sama sedekah. Kalau sedekah itu tidak satu kesatuan, gitu kan? Sedekah pagi hari sedekah ikhlas, sorenya sedekah lagi riya. Maka sedekah yang tadi pagi tidak batal karena riya sedekah di sore hari. Itu kalau syirik kecil. Ya, paham? Mungkin di pelajaran akidah dibahas gini ya. Siapa ustadznya? Ustadz Hamid. Oh, Ustadz Amir ya kan. Pembahasannya apa kitabnya? Al-Wajibat ya. Karya Syekh siapa? Ya? Al-Qur'awi. Nah, Masya Allah bagus ya. Kemudian amma ghuslul mayyit, adapun memandikan jenazah, fas-sahihu annahu la yanqudul wudu. Berdasarkan pendapat yang tepat, itu tidak membatalkan wudu. Wa huwa qaulu aktsari ahli ilmi, dan ini pendapat mayoritas ulama. Sebagian ulama berpendapat harus wudu kalau sudah memandikan mayit. Kalau dia sudah dalam keadaan berwudu, maka wudunya batal. Kenapa? Pernah nggak dengar itu bapak-bapak? Pernah ya? Atau baru dengar sekarang? Pernah kan? Batal wudu karena memandikan jenazah. Sebabnya apa? Apakah jenazah itu najis? Janganlah Pak ya. Ya. Jadi membersihkan kotoran mayit. Wadi. Oh, farjinya mayit. Berarti ini berdasarkan pendapat yang mengatakan bahwa menyentuh kemaluan batal secara mutlak ya, baik dengan syahwat ataupun tidak gitu. Tapi biasanya orang mandikan mayat itu pakai penghalang nggak? Kaos tangan kan? Jadi batal nggak? Nggak kan? Nggak. Tuh. Tapi ada menurut sebagian ulama itu batal. Sebagian ulama batal. Apa sebabnya? Tadi tentang menyentuh kemaluan terbantahkan. Ya. Ada yang lain nggak? Alasannya karena kalau menyentuh najis, kena najis batal wudu nggak? Itu mungkin nggak kita kena najis dari jenazah itu? Mungkin kan? Batal nggak wudunya? Nggak batal. Menyentuh najis tidak masuk ke dalam daftar pembatal wudu. Nanti dicek di bukunya ada nggak ada kan? Nah, sebabnya itu karena bersentuhan dengan mayit sehingga menjadikan jiwanya itu lemah, ya kan? Karena dia bersentuhan dengan sesuatu yang tidak punya nyawa, itu akan terpengaruh kan jiwa itu. Makanya disyariatkanlah berwudu untuk menguatkan jiwanya. Itu hikmahnya atau sebabnya. Nah, ini berdasarkan pendapat sebagian ulama seperti itu. Tapi mayoritas ulama mengatakan itu tidak membatalkan wudu. Kalau mau berwudu boleh, tapi itu adalah anjuran saja. Walakin law asabat yadul ghasil farjal mayyit, akan tetapi kalau tangannya tangan orang yang memandikan jenazah itu menyentuh kemaluan mayit min ghairi hailin, tanpa ada pembatas, wujiba alaihil wudu, dia diwajibkan berwudu. Wal wajib alaihi alla yamussa farjal mayyit, yang wajib dilakukan itu sebenarnya tidak menyentuh kemaluan mayit illa min wara'i hailin, kecuali dengan penghalang, dengan kaos tangan atau yang sejenis. Nah, ini karena Syekh memilih pendapat menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu secara mutlak. Wa hakadha massal mar'atu la yanqudul wudu. Demikian pula menyentuh wanita itu tidak membatalkan wudu mutlakon dalam keadaan apapun.
baik dengan syahwat maupun tidak syahwat. Kana dzalika min syahwatin aw ghairi syahwah, baik dengan syahwat ataupun tidak, fi asahi qaulail ulama, berdasarkan pendapat yang terkuat di antara dua pendapat ulama dalam hal ini. Malam yakhruj minhu syai', selama tidak keluar madhi, selama tidak keluar madhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sebelum sholat, beliau mencium sebagian istri beliau. Nih, dalam kalimat berikutnya dinyatakan qabbala ba'du nisa'ihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium sebagian istri beliau, thumma shallat, lalu langsung pergi sholat, walam yatawadda, tanpa berwudu kembali. Itu ya, Rasulullah SAW itu orang yang romantis. Setiap mau ke masjid itu nyium istri. Ya, baik pengantin muda maupun pengantin tua, pengantin ketika beliau pengantin baru atau pengantin senior, itu Rasulullah SAW. Kita ini bersyukur punya Nabi itu romantis, gitu? Kita punya panutan itu romantis, dan kita tahu gimana romantisnya Nabi kita. Nah, ini nikmat bagi kaum muslimin. Coba tanya umat agama lain, tanya tentang keromantisan tokoh mereka, ada nggak keterangannya? Insya Allah nggak ada. Umat Kristiani, ya, silahkan tanya bagaimana romantisnya Yesus. Ya, Yesus nikah nggak? Hah? Nabi Isa nikah nggak? Atau nggak diundang soalnya kan? Ya. Nabi Isa ini ada khilaf nikah atau enggaknya. Wallahu a'lam mana yang benar ya. Tapi nggak ada keterangan gimana Nabi Isa ya dengan istrinya ya, Yahudi. Ya, tentang bagaimana Nabi Musa dengan istrinya. Dia nikah nggak Nabi Musa? Nikah kan? Gimana interaksinya dengan istrinya? Tidak sedetail Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang mengagungkan filsafat, coba tanyakan kepada mereka, bagaimana Aristoteles keromantisannya dengan istrinya. Plato, kenal nggak Plato? Ya, Plato gimana romantisnya Plato dengan istrinya kan? Yang pemikirannya sampai sekarang menjadi referensi, ya. Itu gimana? Tidak nemu. Pahlawan apapun, tokoh besar siapa yang dikagumi di dunia ini, siapa kira-kira sekarang? Orang paling dikagumi di dunia ini sekarang siapa? Paling banyak fan-nya sekarang siapa? Hah? Waduh, Vladimir Putin. Duda ya, belum nikah. Kita nggak menemukan bagaimana romantis mereka begitu detail. Rasulullah SAW kita bisa temukan, ya kan? Ini mukjizat. Manusia yang hidup kehidupannya itu dibahas paling detail. Manusia mendapatkan teladan paling detail itu satu-satunya tokoh di bumi sepanjang sejarah itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih, sampai beliau mencium istrinya setiap sebelum mau sholat, ya, itu pun ada hadisnya gitu. Tinggal dipraktekkan gitu. Nah, dapat pahala nggak? Dapat pahala. Sunnah itu bukan hanya, mohon maaf, sunnah itu bukan hanya jenggot. Kasihan kayak saya nggak punya jenggot nih. Ya, sunnah itu bukan hanya kumis, ya kan? Bukan hanya pakaian saja. Sunnah itu lengkap. Ya, ini juga diantara sunnah. Kalau kita menyatakan ahlu sunnah, nah ini nih, sebelum sholat nyium istri nggak? Berarti kalau nggak nyium istri sebelum sholat bukan ahlu sunnah, bukan juga ya. Nah ini sebagai anjuran, gitu ya. Amma qauluhu ta'ala, adapun firman Allah Ta'ala, aula mastumun nisa, atau karena menyentuh wanita. Nah ini ketika Allah menjelaskan tentang pembatal wudu. Fal muradu bihil jima, maka maksudnya adalah berjima. Berdasarkan pendapat yang kuat di antara dua pendapat ulama.
Wa huwa qaulu Ibnu Abbas, ini adalah pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa jamaah dan sejumlah sahabat. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i batal secara mutlak, gitu kan? Silahkan Bapak Ibu milih yang mana, terserah. Mau mazhab Syafi'i boleh, yang penting dasarnya dalil. Karena mereka memahami secara zahir. Mazhab Syafi'i memahami ayat ini secara zahirnya. Lamastumun nisa itu artinya ya zahirnya menyentuh. Sehingga kalau menyentuh wanita maka yang disentuh batal, yang menyentuh batal. Itu mazhab Syafi'i. Tapi kalau bermadzhab berdasarkan pendapat jumhur menyatakan ini maksudnya jima, maka tidak batal. Itu ya, yang repot nanti kalau umroh. Ya, umroh tawaf. Sangat susah dihindari bersentuhan dengan lawan jenis. Kita sudah berusaha untuk tidak bersentuhan, tapi ribuan orang tawaf gitu kan, berdesak-desakan itu susah. Ya, berarti kalau milih pendapat Syafi'i ya nanti ya berusaha pokoknya, ya berusaha jangan sampai tersentuh gitu kan. Kalau tidak sengaja semoga itu tidak mengapa, dimaafkan. Gitu ya. Baik. Nah, ini kita masuk pembahasan baru. Sudah selesai pembatal wudu. Poin ke-8, sub yang baru, al-umurul lati yustahabbu lahal wudu. Hal-hal yang dianjurkan ketika berwudu. Yang pertama, inda dzikrillahi ta'ala. Terjemahnya saya ralat ya. Perkara-perkara yang dianjurkan berwudu. Perkara-perkara yang dianjurkan berwudu. Yang pertama, inda dzikrillahi wa du'aihi. Ketika berzikir dan berdoa. Dasarnya adalah hadis Abu Musa radhiyallahu anhu annahu akhbaran Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bi khabari Abi Amir, tentang kabarnya Abu Amir. Wa annahu qala lahu, si Abu Musa ini pernah berkata kepadanya, aqra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam minni salam. Tolong sampaikan salamku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qul lahu istaghfirli. Abu Musa berpesan, sampaikan kepadanya. Mohon maaf, ini yang berpesan itu Abu Amir ya. Abu Amir berpesan, titip salam dan tolong sampaikan kepada Nabi, tolong doakan istighfar untukku. Falamma akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi dikabarkan amanah pesan dari Abu Amir ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa bima'in fatawadda'a minhu. Ya. Beliau meminta diambilkan air lalu berwudu. Tsumma rafa'a yadayhi, lalu mengangkat kedua tangannya kemudian berdoa, Allahumma ighfir li Ubaid Abi Amir. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya Ubaid Abu Amir. Yang pertama, wudu disarankan ketika mau berdoa atau ketika mau berzikir. Ya, ini menunjukkan kalau berzikir atau berdoa setelah berwudu itu lebih mustajab. Jadi kalau berdoa diusahakan wudunya pas belum batal. Nah, itu lebih mustajab. Atau kalau sudah batal berwudu. Ya. Yang kedua, al-wudu 'indan naum. Berwudu sebelum tidur. Berdasarkan hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataita madja'aka," kalau kamu datang ke tempat tidurmu, fatawadda, maka wudulah, wudu'aka lis-shalah, seperti wudu sebelum salat. Tsumma taja'a ala syaqqikal ayman, lalu tidurlah dengan miring ke sebelah kanan. Ya. Yang ketiga, al-wudu 'inda kulli hadath.
berwudu setiap kali batal. Berdasarkan hadis Buraidah radhiyallahu anhu, beliau berkata, asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman fada'a Bilal. Suatu pagi Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Bilal, faqal. Nabi berkata, "Ya Bilal, bima sabaqtani ilal jannah." Mengapa? Apa sebabnya kamu mendahului kami masuk surga? Innani dakhaltul jannah al-barihah. Semalam aku masuk surga. Fasami'tu khashatka amani. Aku mendengar suara sendalmu itu ada di depanku. Ini terjadi ketika Nabi Isra Mi'raj. Mi'raj bila diajak masuk ke surga, ya, mendengarkan suara sendalnya Bilal. Faqala Bilal, lalu Bilal bertanya, ma adzantu qattun illa shallaitu rak'atain. Ya, amalan saya ya Rasulullah tidaklah mendengar adzan, tidaklah adzan itu dikumandangkan maka kecuali aku sholat 2 rakaat. Wala asabani hadathun qattun, dan tidaklah aku batal wudu illa tawaddatu, kecuali aku berwudu, baik ketika untuk sholat atau di luar waktu sholat. Ya, ini sebabnya beliau masuk surga adalah sholat 2 rakaat setelah wudu. Ya, ma'udzinat qattun illa shallaitu. Tidaklah berkumandang azan kecuali itu sudah sholat 2 rakaat itu, ya. Maksudnya sholat setelah wudu 2 rakaat. Dan tidaklah aku batal kecuali aku berwudu. Jadi hidupnya selalu dalam keadaan wudu. Nah, kemudian yang keempat, al-wudu 'inda kulli shalah. Berwudu setiap mau sholat. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum 'inda kulli salatin biwudu. Kalau saja tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka berwudu setiap mau salat. Wa ma'a kulli wudu'in bisiwak, dan setiap berwudu aku perintahkan mereka untuk gosok gigi. Nah, jadi wudu setiap mau salat. Bukankah kita setiap mau salat berwudu? Iya. Berarti bapak-bapak sudah mengamalkan ini. Iya. Apa yang dimaksud dengan berwudu setiap mau sholat? Maksudnya adalah setiap sholat wajib wudu lagi, walaupun belum batal. Nah, itu maksudnya ya. Wudu inda kulli shalah, berwudu lagi setiap mau sholat. Sholat wajib yang sekarang, nanti sholat wajib lagi, wudu lagi. Nah, itu afdal. Tapi kalau tidak wudu, boleh atau tidak? Boleh, selama tidak batal. Itu ya. Kemudian yang keenam, al-wudu minal qai, berwudu setelah muntah-muntah. Oh ya, ini yang kelima terlewatkan. Yang kelima dulu, al-wudu min hamlil mayyit, berwudu karena mikul jenazah. Berdasarkan hadis Abu Hurairah yang derajatnya marfu, man ghassala mayyitan, siapa yang memandikan jenazah, falyaghtasil, maka mandilah. Wa man hamalahu falyatawadda, dan siapa yang memikul jenazah maka berwudulah, ya. Tapi ini tidak wajib, ini anjuran saja. Yang keenam, berwudu setelah muntah-muntah. Dasarnya adalah hadis Ma'dan dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'a, pernah muntah-muntah, fa'aftara, lalu beliau membatalkan puasa, fatawaddoa, setelah itu beliau berwudu. Mungkin karena beliau sakit, ya kan, sampai muntah-muntah, kemudian beliau membatalkan puasanya lalu berwudu. Terus yang ketujuh, al-wudu mimma massat
massatin nar. Berwudu setelah makan makanan-makanan yang tersentuh api. Apa makanan yang sentuh api itu? Sate, ya. Apalagi jagung bakar, ya. Apalagi telo bakar, ya. Nasi bakar enggak? Kesentuh api enggak nasi bakar? Enggak langsung ya, bungkusnya yang kesentuh ya. Ya, kalau makan bungkusnya dianjurkan berwudu ya. Intinya adalah makanan-makanan yang dibakar oleh api. Nah, ya, itu disunahkan untuk berwudu, tapi tidak sampai batal. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, tawadda'u mimma massatin nar. Berwudulah kalian setelah makan makanan yang dibakar oleh api secara langsung. Kemudian juga hadis ini didukung oleh hadis dari Ibnu Abbas, Amr bin Umayyah, Abi Rafi' radhiyallahu anhum, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam akala min lahmin ma massatin nar. Saya ralat terjemahnya ya. Ada hadis yang lain dari sejumlah sahabat yang tadi saya sebutkan. Diterangkan di hadis tersebut bahwa Nabi SAW pernah makan min lahmin, sebuah daging yang dibakar. Tsumma qama fasalla. Setelah itu beliau langsung salat walam yatawadda, dan tidak berwudu. Fadalla dzalika ala istihbabil wudu mimma massatin nar. Hadis ini menunjukkan bahwa hukum berwudu setelah makan daging yang dibakar atau makan makanan yang dibakar oleh api itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Nah, cukup ya. Azan, kita break sebentar azan, setelah itu kita buka tanya jawab. Nah, monggo. Siapa yang ada? Pak Haris sudah jadi kameramen ini. Siapa yang lain? Begitu guys. Kayaknya agak sepi sekarang ya. Lagi ada hajatan kayaknya. Monggo silahkan kalau ada pertanyaan. Monggo Pak. Masalah yang kemarin, masalah darah. Darah, ya. Darah itu yang najis itu darah haid apa haid itu darah yang segar juga apa najis? Itu apakah
kalau darahnya dari itu nanti apakah tidak membedakan kita? Ya. Darah itu yang najis itu darah haid atau darah segar juga. Kalau darah haid jelas najis ya. Kalau darah segar bagaimana? Baik. Darah segar itu najis. Dalilnya apa? Audamam masfuha, darah yang mengalir. Masfuh itu artinya as-sailah, artinya mengalir. Makhluk-makhluk yang memiliki darah mengalir, darahnya ciri khasnya merah warnanya, maka najis. Tapi kalau darah makhluk yang tidak memiliki darah mengalir, contohnya apa? Lalat, belalang, nah, itu tidak najis darahnya. Darah merah najis. Apakah tidak memberatkan? Memangnya kita berdarah terus? Enggak, Ustaz, andaikan itu loh, ada orang luka sakit. Nah, Itu kan biasanya kan di perban itu masih ada darah itu. ya. Apakah itu harus diganti atau itu kan najis. Baik. Kalau dalam keadaan beruzur seperti luka, gitu, keluar darahnya, dia sudah berusaha untuk ditahan itu darahnya, nggak apa-apa, ya kan? Kalau dalam agama Islam itu keadaan susah menyebabkan datangnya rukhsah. Kaidah fikihnya gimana? Ada ingat nggak kaidah fikih? Sudah ada pernah pelajaran kaidah fikih di sini atau di Jamil? Belum. Kaidah fikihnya berbunyi, ya Ustaz ya, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Keadaan yang susah repot menyebabkan datangnya keringanan. Jadi kalau luka diperban ya tadi jelas itu kalau diganti terus kan repot. Itu beda dengan istihadhah, beda itu, ya kan? Kalau istihadhah kan perbannya diganti ya, itu maksudnya adalah popoknya itu ya diganti gitu ya. Kalau ini sebenarnya juga keluar terus najisnya kan? Setiap masuk sholat kan idealnya ya diganti. Tapi ini repot, ini luka masalahnya. Ya, tidak mengapa nggak diganti. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Itu salah satu kaidah yang disepakati seluruh mazhab. Tapi kalau najis ya najis. Nah, yang repot mungkin kalau gigi. Nah, jadi lah gigi berdarah, maka diusahakan dibuang darahnya semampunya, jangan dikumpulkan, harus dilep ya, eman-eman ya. Nah itu ini yang paling susah, sariawan, bibir. Nah itu diusahakan dibuang. Kalau ketelan tanpa ada keinginan dan kesengajaan nggak apa-apa ya. Ketelan karena menganggap dia tahu itu najis sehingga nggak mungkin dia sengaja menelan, nggak apa-apa, dimaafkan. Diusahakan semaksimal mungkin dibuang itu, gitu ya. Itu darah yang najis itu kalau keluar. Jadi kalau dalam tubuh kita maka tidak najis. Kalau iya tentu najis semua tubuh kita ya kan. Jadi yang audama masfuha, darah yang mengalir keluar, itu yang najis. Nah, monggo yang lain. Silakan Pak Aris. Halaman berapa? Materi lama halaman 74. Wajib wudu. Terkait berkumur-kumur terus minum air dan istinsa terus. Ya. Apakah harus target berkumur dulu terus menghirup air terus mengeluarkan? Karena yang contohnya itu kan satu tangan. Ya. Prakteknya itu saya coba berkali-kali, itu berkumur itu terakhir saya coba berkumur dulu Ya. baru hirup itu belum bisa, atau saya sendiri nggak tahu ya teman-teman itu saya nyoba berkali-kali itu seperti itu gitu. Jadi Ya. hidup dulu baru bisa berkumur-kumur. Apakah ini dibenarkan atau memang harus kalau terpisah bisa gitu, tapi kalau Ya. barengan itu belum bisa. Baik.
Halaman 74 tentang wajib-wajib wudu. Yang pertama adalah membasuh wajah, termasuk juga berkumur-kumur, beristinsyak, beristinthar. Nah, kalau berdasarkan urutan kalimat yang disebutkan di sini kan berkumur-kumur. Istinsyak itu apa? Menghirup. Berkumur-kumur, menghirup, mengeluarkan air. Bisa nggak? Susah katanya kan? Bisa Pak, itu dia bilang bisa. Ya? Bareng-bareng bisa nggak berbarengan? Bareng-barengan malah kelak nanti ya. Tapi insya Allah bisa. Jadi urutan ini kan yang penting itu wajah. Ya, mau berkumur-kumur dulu atau istinsyak dulu silahkan. Yang penting ini berdasarkan pendapat Hambali ini kan. Itu bagian dari wajah. Yang penting itu terbasuh. Yang urut itu yang penting wajah ya inilah. Berkumur-kumur dan istinsyak itu masuk bagian membasuh wajah. Gitu kan? Mau berkumur dulu atau istinsyak dulu ya, atau mau bareng-bareng terserah mana yang paling mudah. Gitu ya Pak ya. Yang pasti wajahnya itu yang urut. Yang pertama kali itu wajah. Baru kemudian tangan dan seterusnya. Gitu ya. Ya, ada pertanyaan lain? Sebentar, dari Ibu ada nggak ini dari Ibu? Belum ada. Oke, monggo Pak. Halaman berapa? Masih bab wudu. Bab wudu. Yang ketika Cuci kaki. Nyela-nyela jari, ya. Berjumah ya, barojim. Menyela-nyela kaki ketika berwudu. Yang ditanyakan? itu hukumnya ada apa enggak hukumnya sunnah atau waktu itu belum dibahas kayaknya. Oh, belum dibahas ya waktu itu. Tentang ghuslul barojim ya. Ghuslul barojim masih kan enggak itu tentang sunnah wudu apa itu? Ghuslul barojim. Masih ingat gak? Halaman berapa itu ya? Kalau caranya itu adalah dengan pakai jari bisa. Barojim itu maksudnya apa? Segala sendi-sendi di tubuh. Bagian-bagian yang jarang terbasuh itu barojim. Kalau dalam anggota wudu ya berarti sela-sela jari, sela-sela daun telinga. Kalau lagi mandi lebih banyak lagi kan mandi. Nah itu sendi-sendi, lekukan-lekukan tubuh. Itu namanya barojim. Itu hukumnya apa ya? Sunnah atau wajib ya? Kalau nggak sunnah ya, hukumnya sunnah itu. Iya. Ghuslul barojim itu kalau salah hukumnya sunnah. Ibu-ibu kemarin baru bahas tentang itu kayaknya ibu-ibu. Karena ibu-ibu suaranya nggak kedengeran ya ibu-ibu ya. Sunanil wudu, ghuslul kaffain, tathlith, doa, didal. Oh nggak ada ya di sini ya. Ya seingat saya itu hukumnya sunnah ya. Kalau minimalnya itu bagian itu terkena air. Tapi kalau sampai dibantu dengan pijatan atau gosokan itu sunnah. Nah, wallah. Jelas Pak? Ada sebenarnya, tapi halaman berapa saya lupa ya. Itu ada pembahasan tentang apa di Sunanul Fitrah ya. Ya, kalau nggak salah di Sunanul Fitrah itu tentang pembahasan al-fitrah. Bukan di wudu ya, tentang fitrah. Dan itu hukumnya sunnah ya. Hukumnya sunnah. Nah, jelas? Ya. Yang lain? Yang mana yang duluan ini? Enggak Pak. Ya. Ya. Menyela-nyela
jenggot cukup 1 kali atau berulang kali? Sunnahnya ya sebanyak basuhan wajah. Wajah itu maksimal berapa? 3 kali, berarti 3 kali, ya. Kalau wajah dibasuhnya sekali, ya sekali boleh. 3 kali, ya nggak apa-apa lah 3 kali, gitu kan. Tapi ya kalau jenggotnya 3 kali, ya kalau bisa wajahnya juga 3 kali, biar wajahnya nggak meri, ya, biar adil. Rasulullah SAW itu kan melarang kita pakai sendal 1 kaki, makruh hukumnya. Kenapa? Karena itu nggak adil sama kaki. Nah ini detail, Islam detail sekali. Masalah gitu aja diatur, ya. Ada aturan etikanya itu. Nah jadi sebaiknya pembasuhannya ya disamakan dengan pembasuhan wajah, ya, karena dia bagian dari dia turunan dari wajah, gitu, jenggot. Ya. Monggo Bapak. Pembatal wudu, ya. Ya. Kermi, ya. Membatalkan wudu atau tidak? Salah satu, ya. Ada lagi? Ya. Cara membersihkan cacing kermi, ya. Ketika sholat, masya Allah. Ya. Tadi salah satu pembatal wudu adalah ada benda yang keluar dari kubul dan dubur. Bagaimana kalau yang keluar itu adalah benda yang tidak wajar, yaitu cacing kermi, ya, atau cacing-cacing yang lain? Membatalkan wudu atau tidak? Maka membatalkan wudu kalau kerasa, ya. Kalau nggak kerasa ya gimana lagi, nggak apa-apa kan. Ibarat kalau nggak kerasa itu seperti orang bodoh, nggak tahu apa-apa, nggak batal wudu. Tapi kalau kerasa, batal. Kerasa nggak kira-kira? Biasanya kerasa, ya. Kerasa. Kalau kerasa dicek dulu beneran keluar enggak. Jangan-jangan ini was-was gitu kan. Perlu dicek dulu nih. Ya enggak? Bisa jadi itu was-was juga. Ya kan? Ada setan bernama Khinzab. Nah, ya, yang ditugaskan pemuka iblis oleh iblis untuk menggoda orang sholat. Cara kerjanya dia adalah mempermainkan kubul dan dubur, sehingga membuat orang sholat itu berhayal ada sesuatu yang keluar. Nah ini perlu pastikan ada yang keluar atau enggak. Gimana caranya? Saya nggak tahu, mungkin tanya dokter, ya. Ya, apakah beneran ada cacing atau enggak? Itu sebagai kita punya alasan di hadapan Allah. Oh ternyata ini was-was, kalau kata dokter aman, nggak ada apa-apa, gitu kan. Ini ada seperti cacing tapi ternyata mie, gitu kan, misalnya, nggak apa-apa. Nah kalau keluar kelasa ya itu bisa batal. Ya, cara membersihkannya gimana? Ya ini karena dalam sholat ya harus batalkan sholat, ya. Wudunya batal, otomatis batal. Bersihkannya gimana? Ya dibersihkan seperti buang hajat, bersih-bersih, gitu kan, ya. Seperti itu. Jelas Pak, ya? Jelas. Bapak tadi jelas insyaallah? Jawabannya jelas tadi? Alhamdulillah. Ada dari ibu, ada nggak dari ibu? Nggak ada. Baik. Monggo yang satu lagi kalau ada yang mau bertanya. Cukup. Alhamdulillah. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sekian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.